Bapak Ibu yang saya cintai dan banggakan, Yogyakarta bukan hanya sebagai kota pelajar, tapi juga kota perjuangan. Yogyakarta memang spesial, memang istimewa, sesuai dengan nama provinsinya. Bagi kami, bagi saya sekeluarga juga istimewa. Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono itu lahirnya di Yogyakarta. Dan kalau masih ingat, Pak SBY pada tahun 1995 pernah bertugas menjabat sebagai Komandan Korem 072 Pamungkas. Rumah dinasnya itu di dekat Stadion Kridosono, dekat SMP 5, betul ya? Sesekali saya datang ketika itu karena di tahun yang sama saya itu baru masuk menjadi siswa di SMA Taruna Nusantara Magelang. Jadi kalau pesiar ya tentu ke Yogyakarta. Kemudian saya lanjut menjadi Taruna Akademi Militer hingga tahun 2000 saya lulus dari sana. Jadi saya suka mondar-mandir ke Yogyakarta ketika itu. Dan tentunya setelah berjalan dan bertransformasi, kini menjadi politisi, tidak lagi menjadi tentara, termasuk memegang amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sebenarnya saya juga cukup sering untuk berkunjung ke Yogyakarta. Waktu itu awalnya adalah Bang Heri Sebayang sebagai Ketua DPD, ya. Tepuk tangan buat Bang Heri Sebayang. Dan dilanjutkan oleh Mbak Erlia dan kawan-kawan yang lain. Cukup sering, baik dalam konteks kampanye ketika itu menjelang pemilu 2019, kalau masih ingat, kita juga menyelenggarakan semacam town hall meeting. Kita juga menyelenggarakan sejumlah dialog rakyat, termasuk bersilaturahmi. Terakhir saya bersilaturahim dengan Bapak Sultan dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Juga menyambangi pondok-pondok pesantren, termasuk pondok pesantren Kerapia. Kita juga bersama atau menyapa generasi muda dalam berbagai suasana yang ceria. Termasuk kalau masih ingat kita menyalurkan bantuan bencana alam. Di Gunung Kidul ada jembatan hancur yang akhirnya memutus jalur logistik dan transportasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu semua kita lakukan dengan ikhlas dan rasa cinta kita untuk terus menjadi bagian solusi bagi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Nah yang terakhir, beberapa bulan yang lalu, saat bulan suci Ramadan, masih ingat? Kita melakukan sejumlah kegiatan, termasuk ketika itu ngabuburit mencari takjil di Jogokarian. Ramai sekali, itu ribuan warga yang numplek-plek di sana mencari takjil di sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Kemudian saya menyusuri jalan dan juga di antara para pelaku UMKM hingga mampir untuk berbuka puasa sekaligus sholat maghrib berjamaah di Masjid Jogokarian. Dan yang menyenangkan dan membuat saya juga terharu ketika tiba di Masjid Jogokarian disambut dengan begitu hangat oleh jamaah yang ada datang dari berbagai daerah dan khususnya para pengurus dan pemimpin masjid. Dan yang membuat saya lebih surprise lagi adalah ketika beliau menceritakan sejarah. Ini sejarah, bukan direkayasa atau bukan sesuatu yang diada-adakan. Beliau menyampaikan begini, Bapak Ibu tahu tidak, Masjid Jogokarian ini tidak akan ada hari ini jika tidak hadir seorang perwira bernama Sarwo Edi Wibowo ketika itu. Seorang kolonel, komandan pasukan
Baret Merah, Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD yang datang untuk melindungi para ulama, melindungi warga, bukan hanya di Jogokarian tapi juga masyarakat umumnya di daerah istimewa Yogyakarta dari incaran siapa? PKI ketika itu. Mereka mengatakan kalau tidak datang Pak Sarwo Edi Wibowo itu dibantai semuanya dan tidak ada masjid ini sampai dengan sekarang. Itulah kemudian diabadikan Jogokarian 1966, tahun datangnya pasukan RPKAD di bawah pimpinan Jenderal Sarwo Edi Wibowo yang kebetulan adalah eyang saya. Mudah-mudahan semangat patriotisme, cinta tanah air, melindungi rakyat juga tertanam dalam diri kita semua. Tanpa melihat dari mana kita berasal, tanpa melihat perbedaan identitas di antara kita. Dan semoga nilai-nilai keberanian yang beliau juga selalu tunjukkan, yaitu berani untuk mengambil resiko, bertanggung jawab, menyampaikan kebenaran dan keadilan, itu juga mengalir dalam diri kita. Mudah-mudahan seluruh kader Demokrat menjadi patriot-patriot bangsa, bukan hanya menjadi politisi-politisi tetapi patriot-patriot bangsa yang memiliki keberanian. Keberanian untuk apa? Menyampaikan kebenaran dan keadilan serta keberanian untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Ini kita harus lakukan untuk Indonesia yang semakin baik ke depan.